Raja Nainggolan beri suntikan motivasi. Bima Sakti mulai tiru Sintayong. Evaluasi Timnas U17 Indonesia jelang lawan Panama. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Raja Nainggolan beri suntikan motivasi. Garuda Asia tetap 16 besar. Kabar baik datang dari Timnas Indonesia U17 yang mendapatkan suntikan motivasi dari pemain keturunan Raja Nainggolan jelang menghadapi Panama di laga kedua penyisihan Grup A Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui di laga perdana Timnas U17 Indonesia mampu menahan imbang Ekuador dengan perjuangan yang melelahkan. Sempat unggul lewat kaki rekan kakak, skuad Garuda Asia harus kebobolan lewat sundulan Apando. Menanggapi hal tersebut, Raja berpesan kepada para pemain untuk tidak memikirkan hasil akhir. Fokus pada pertandingan 90 menit dengan kerja keras di lapangan serta mengeluarkan kemampuan terbaik. Dikutip dari unggahan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, hal itu ditekankan lantaran momen saat ini adalah kesempatan emas bisa bermain di Piala Dunia. Ini adalah awal perjalanan karir sepak bola para pemain. Suntikan motivasi dari pengalaman Raja yang pernah bermain di salah satu liga terbaik di Eropa pasti sangat berguna bagi para pemain untuk tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya. Jika melihat para kontestan yang ada di Grup A, Timnas U17 Indonesia paling realistis bisa lolos ke 16 besar dengan cara membidik peringkat 3 terbaik. Timnas U17 Indonesia hanya perlu memenangkan satu pertandingan dan satu kali imbang untuk menjadi salah satu peringkat 3 terbaik. Dengan catatan rekan kakak Jas mampu mencetak gol sebanyak-banyaknya dan hanya kebobolan sedikit saja gol. Untuk itu menghadapi Panama yang menelan kekalahan atas Maroko di laga perdana harus dimanfaatkan skuad asuhan Bima Sakti untuk meraih poin penuh. Evaluasi Timnas U17 Indonesia jelang lawan Panama. Pertama, fisik dan stamina. Mulai dari awal babak kedua, fisik Timnas Indonesia terlihat lemah sekali dalam duel-duel fisik. Sehingga sedikit saja duel fisik beberapa pasukan Garuda Asia langsung sempoyongan. Memasuki menit 60, para pemain khususnya penyerang juga terlihat kehilangan tenaga. Alhasil ketika mendapatkan kesempatan melakukan serangan balik, mereka terlihat kecapean dan eksekusi serangan balik jadi kurang maksimal. Hal itulah yang patut diperbaiki Bima Sakti dalam menentukan pergantian sehingga dapat menjaga stamina para pemain selama mengarungi kompetisi. Kedua, hindari demam panggung. Di awal babak pertama kontra Ekuador ada banyak miskomunikasi antar lini permainan Timnas U17 Indonesia. Alhasil ada beberapa momen di mana mereka membuat blunder yang untung saja tidak dimaksimalkan oleh pemain Ekuador. Sebenarnya demam panggung ini bisa dimaklumi karena beban Timnas U17 Indonesia, terlebih saat bermain di depan puluhan ribu pendukung stadion GBT sangatlah besar. Namun harusnya hal tersebut dapat dijadikan sebagai motivasi oleh rekan kakak dan kawan-kawan kala menghadapi Panama di laga kedua nanti. Ketiga, kedisiplinan pertahanan. Lini belakang Timnas U17 Indonesia baru mampu tampil solid pada babak kedua. Beberapa kali mendapat gempuran Ekuador, Sultan Zaki dan kawan-kawan mampu tampil apik bersama sang kiper Ikram yang tampil memukau dengan beberapa save. Namun pada babak pertama, lini pertahanan skuad asuhan Bima Sakti tampak kacau. Kedisiplinan tentu wajib ditekankan kepada para pemain demi menjaga gawang dari kebobolan hingga mampu melancarkan serangan yang apik di laga kontra Panama nanti. Mulai tiru Sintayong, Bima Sakti harap tuah di Piala Dunia U17. Momen menarik terungkap dari aksi pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti pada laga Grup A Piala Dunia U17 2023
yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat 10 November malam yang mengingatkan kepada pelatih Sintayong. Dalam laga yang berkesudahan 1-1 tersebut, Bima Sakti harus berdiri untuk memberikan instruksi kepada anak asuhnya di pinggir lapangan. Sesekali dia pun marahi anak asuhnya karena melakukan kesalahan yang berakibat membahayakan gawang timnas Indonesia U17. Bima Sakti pun kerap memberikan gestur memberikan semangat kepada pemain ketika mendapat tekanan dari para penggawa Ekuador. Ketika Indonesia mencetak gol melalui Arkan Kakak pada menit ke-22, Bima Sakti langsung bersujud syukur ditemani tim pelatih yang lain. Akan tetapi Bima Sakti pun terlihat sangat kecewa ketika Ekuador mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Sebuah aksi tersebut sangat mirip dengan apa yang sering diperlihatkan oleh Sintayong ketika timnas Indonesia tampil. Dia hampir tidak pernah duduk sepanjang pertandingan dan tak bosannya memberikan instruksi kepada anak asuhnya. Harapannya atas kerja yang mirip tersebut mampu membuat Bima Sakti termotivasi untuk memberikan taktik terbaiknya di laga sisa penyisian grup A Piala Dunia U17 2023.